Banyak produk digital yang diluncurkan di tahun 2024 kemarin tapi gagal terjual. Apa alasannya? Apa penyebabnya? Apa kesalahan fatalnya? Tonton sampai selesai. Teman-teman semua, ya sekarang di eranya digital, banyak orang yang sekarang akhirnya sadar nggak cuma sekedar menggunakan digital marketing untuk kepentingan promosinya, tapi juga akhirnya membuat produk dalam bentuk digitalnya. Dan sekarang mulai berkeliaran tuh produk-produk digital berupa e-book, e-course gitu ya, webinar, platform, template, tools, dan macam-macam. Sayangnya adalah saya melihat dan memperhatikan dan juga banyak dicurhatin orang ya. Kang, saya udah bikin e-book, udah bikin e-course, udah syuting capek-capek berhari-hari gitu kan. Tapi penjualannya cuma di angka 5 klik ya, 6 klik. Setelah sebulan launching. Ini gimana nih? Apa salahnya saya ya? Saya bilang kesalahan ente adalah karena ente nggak nyadar kesalahannya apa ya. Daripada Anda mengira-ngira, mari kita jabarkan apa pola yang terulang dari kesalahan-kesalahan mereka yang jangan sampai Anda ulang ya. Nomor satu teman-teman, karena mereka melakukan kesalahan dalam pricing produknya. Jadi pricing itu adalah tentang menetapkan harganya. Banyak di antara mereka menetapkan harga itu tanpa keilmuannya. Harga terlalu murah bikin audiens malah ragu dengan kualitas produk itu sendiri. Ah, jangan-jangan ini e-booknya sampah. Ah, jangan-jangan ini e-course-nya nggak jelas. Nyontek-nyontek doang. Tapi juga jadi masalah ketika harga terlalu tinggi, malah bikin orang enggan beli. Studi oleh PYC gitu ya, menunjukkan bahwa 60% konsumen memilih produk berdasarkan harga yang kompetitif, tapi tetap mengutamakan nilai kualitas. Maka apa saran Kang Dewa gitu ya? Saran saya teman-teman semua, tetapkan harganya itu sesuai dengan harga pasar. Kalau memang Anda merasa personal branding Anda belum cukup kuat. Kecuali personal branding Anda sudah cukup kuat, bagaimana cara tahunya Anda engagement punya tinggi, Anda dikomentarin orang baik-baik gitu kan. Pada saat Anda jualan itu pun diburu terus gitu kan. Nah silakan tuh Anda pasang tarif yang lumayan tinggi. Tapi kalau Anda merasa bahwa aku mau bukan siapa-siapa, aku pemain baru, lihat ebook di luar harga pasaran berapa. Oh, ebook di luar ternyata harganya adalah 140.000. Oh, ternyata 99.000. Oh ternyata 149 ya, ikutin aja. Nah saran saya kasih diskon. Katakanlah kayak saya pricing saya itu biasanya di atas rata-rata. Katakanlah saya pricing di harga 140.000 lebih atau bahkan 200.000 lebih gitu kan. Tapi pada saat saya jualan itu saya diskon 60%. Contoh yang terjadi ketika saya menjual e-course gitu ya di Skill Up. Di Skill Up saya punya e-book judulnya adalah cara bikin e-book yang laris manis gitu ya. Harganya adalah 249.000. Yang tentu orang-orang kalau ngelihat saya itu harga yang normal. Karena e-book saya memang harganya segitu. Tapi saya kasih harga coret dengan diskon 60.000 60% ya. Sehingga harga publish cuma di angka 99.600. Alhasil sekarang sudah terjual 200 eksemplar ataupun 200 sales gitu kan. Itu lumayan gitu kan. Nah, begitupun ketika saya jualan produk e-course. E-course di luar sana harganya 200.000, 300.000. Tapi saya meyakini betul bahwa saya punya personal brand. Dan terbukti bahwa workshop-workshop saya yang premium, jutaan rupiah, itu banyak yang beli. Nah maka ketika saya bikin e-course, saya harganya settingnya lumayan tinggi. Di angka 2.200.000. Tapi untuk memudahkan konversi, saya bikin harga coret. Coretnya 66%, jadi di angka 748.000. Kalau Anda penasaran dengan e-book dan e-course saya barusan, silakan Anda cek di kolom deskripsi ataupun pin komen, nanti linknya akan saya sematkan ya. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan sampai Anda salah dalam menetapkan harga. Anda harus melakukan riset terlebih dahulu. Bandingkan dengan kompetitor, ya, bikin sebuah value tambahan, value lebih gitu ya, dan agar orang mau perceive value-nya bagus dan mau beli. Nomor 2 adalah tidak memahami kebutuhan ataupun keinginan audiens. Makanya kenapa pada saat Anda bikin e-book ataupun e-course itu bahkan dari segi pemberian judul itu harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi masalah ataupun keinginan audiens. Audiens ini adalah market Anda, siapa yang akan beli gitu kan. Ya, katakanlah yang beli adalah pengusaha. Nah, maka katakanlah dia pengen belajar tentang make money online, tepatnya dari affiliate marketing. Maka saya bikin e-book judulnya adalah 100 juta pertama dari affiliate marketing. Katakanlah yang mau beli adalah digital product creator kayak Anda. Katakanlah pengen mendapatkan 100 juta tiap bulan, maka judulnya adalah 100 juta per bulan tiap bulan dari digital product creator gitu ya.
Katakanlah di antara mereka yang pengennya itu adalah pengen kaya raya gitu ya. Tapi bingung gimana cara kayanya. Nah maka dibikinlah sebuah judul e-book berjudul 10 income stream yang bikin kaya raya. Tapi Kang saya mah nggak paham, nggak mau kayak begituan. Saya mah pengennya adalah supaya closing tiap hari. Ya udah itu jadiin judul closing tiap hari. Jadi judul itu mengandung unsur mimpi ataupun problematika yang ingin dibantu. Banyak produk digital gagal karena pembuatnya itu nggak paham apa yang benar-benar dibutuhkan ataupun diinginkan ataupun menjadi problematika pasar. Padahal menurut HubSpot 55% produk digital itu gagal karena tidak adanya kebutuhan pasar. Dan kita sudah sering banyak mendengar seorang Seth Godin pernah menyampaikan, jangan pernah mencari pasar untuk produkmu, tapi carilah produk untuk pasarmu. Itu artinya pasarnya dulu, baru produknya. Artinya ada riset pasar dulu, baru bikin produknya. Dan juga teman-teman harus melakukan survei. Kalau Anda nggak punya base follower, mungkin Anda lihat kompetitor. Kalau Anda sudah punya basis follower, Anda tinggal tanyakan kepada mereka. Wawancara mereka, bikin survei analitik dan platform apapun itu pakai Google Form mungkin atau segala macam gitu ya. Untuk mendapatkan gambaran dari apa yang mereka sebenarnya pengenkan ataupun inginkan. Bisa dipahami? Maka semakin Anda engage dengan followers Anda, semakin Anda interaksi dengan mereka, itu semakin kebayang apa yang sebenarnya menjadi problematika mereka. Itu nomor 2. Jadi nggak paham kebutuhan audiens. Nah yang ketiga adalah kurangnya promosi ataupun strategi marketingnya pastinya. Ini menjadi poin penting. Maka di sini Anda perlu paham tentang cara marketing. Produk digital terbaik sekalipun nggak akan dikenal kalau misalkan strategi pemasarannya nggak tepat. Laporan oleh Salesforce menunjukkan bahwa 70% pembeli digital produk itu lebih cenderung membeli produk yang aktif dipromosikan di sosmed. Jadi kadang kita itu sering kali merasa sudah selesai tugasnya ketika launching. Ya. Parahnya lagi kita bikin e-book, shooting e-course, ya, bikin template design, bikin ngoding gitu ya, platform. Pas sudah launching, tugas saya selesai. Tar dulu. Belum, tugas Anda baru selesai dalam proses creatingnya, menjualnya, memasarkannya, itu belum selesai. Sekali lagi, jangan merasa sudah selesai pada saat sudah bikin. Ingat ya, belum selesai, masih cuma 25%-nya doang. Setelah bikin, launching berarti masih di angka 50%-nya. Promoting baru 70%-nya, larisinnya baru di angka 100%-nya nanti ya, sesuai dengan harapan Anda. Maka Anda pun perlu menggunakan iklan berbayar. Katakanlah Anda gunakan iklan ads, meta ads gitu ya. Itu yang sering saya lakukan juga untuk mendapatkan evergreen sales gitu ya. Setiap bulan ada terus gitu ya. Anda pun gunakan konten-konten edukasi, testimonial pelanggan. Anda pun nanti bikin yang namanya webinar. Anda relos dengan mereka ya. Intinya kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi Anda harus promosi secara masif gila-gilaan supaya memastikan penjualan Anda maksimal. Yang keempat adalah Anda tidak memiliki branding yang kuat. Branding di sini dari segi branding personal Andanya ataupun branding produknya. Ya, produknya tersebut yang membedakan dengan yang lain apa? Diferensiasinya apa? Positioningnya apa? Gak jelas. Andanya sendiri pun itu tidak jelas. Anda dikenal sebagai apa, ahli di bidang apa, siapa, gak jelas. Padahal personal brand yang kuat, produk brand yang kuat akan membuat orang makin trusted dan makin percaya, makin cepat beli produk kita. Studi oleh Edelman Trust Barometer menyebutkan bahwa 80% konsumen perlu mempercayai sebuah brand sebelum membeli produknya. Nah, bagaimana mungkin orang mau beli produk Anda kalau mereka nggak percaya sama Anda? Itu yang keempat. Yang kelima adalah Anda harus paham juga benchmarknya. Bagaimana orang-orang bisa berhasil, teman-teman semua. Kadang Anda melakukan sebuah pola metodologi gitu ya, yang itu ngarang tanpa ilmu. Jadi itu artinya apa? Ya wajar aja. Ingat, sukses berpola, gagal juga berpola. Ketika saya meluncing sebuah e-book, alhamdulillah izin Allah dalam setiap kali launching e-book tembus ratusan juta. Artinya ada kata sukses di situ yang bisa berpola. Tapi saya pun pernah gagal dulu. Ketika saya nggak paham ilmunya, nah akhirnya gagal juga berpola. Gagal terus-terusan gitu kan. Maka kita ngelihat studi kasus gagalnya, bagaimana Google Glass, kalau kita ngelihat secara umum gitu ya, bahwa produk-produk yang besar sekelas Google aja, itu promosinya dihentikan pada 2015 karena terlalu mahal harganya. Dan tidak memenuhi kebutuhan audiens sehari-hari. Gak solve the problem, gak product market fit bahasanya gitu ya. Tapi sekarang kita lihat, ada beberapa juga produk digital yang sekarang mulai banyak digandrungi dan digunakan para pebisnis, para content creator, para desain grafis, dan para tim gitu kan. Contohnya adalah Notion. Notion ini aplikasi produktivitas yang kini sekarang mendunia banget.
Mereka sukses karena memahami audiens, pekerja kreatif gitu ya dari tim kecil dengan fitur yang sesuai dengan kebutuhan, brandingnya juga jelas ya, promosi dan komunitasnya juga kuat, sehingga wajar orang-orang di internal perusahaan rata-rata banyak kan pakai Notion. Itu karena produknya market fit. Itu kalau produknya berupa tools. Bagaimana kalau misalkan produknya berupa e-book ataupun buku? Sama, e-book ataupun e-course sama. Kalau Anda pengen tahu gimana cara ilmunya, studi kasusnya, di YouTube saya Anda tonton nih semua video-video saya tentang digital produk, banyak banget. Tapi kan Kang, ini runutan-runutannya saya kadang kalau bingung nanyanya ke siapa, gimana nggak ada. Itulah kenapa saya ini bikin produk namanya membership digitalproductcreator.id. Kalau Anda benar-benar nih seriusan dibimbing sama saya dan Mas Andi Andropia, yang juga beliau pengalaman banget lebih dari 10 tahun dalam digital produk, pastikan Anda ikutan. Bayar 10 juta doang teman-teman untuk setahun 12 bulan, sangat-sangat worth it. Karena Anda bisa mendapatkan ratusan juta bahkan miliaran rupiah dari digital produk yang Anda bangun. So, saran saya, ini benar-benar saya ngajak Anda, kalau Anda pengen dibimbing sama saya langsung dan Mas Andi Andropia, agar bisa ngasihin produk digital yang sangat luar biasa besar penghasilannya, join di digitalproductcreator.id. Linknya udah saya sematkan di deskripsi, ataupun di sini, ataupun di pin komen. Itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Kalau Anda pengen nanya sesuatu atau ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komen. Kalau ada request juga silahkan komen juga di kolom komen. Kalau Anda suka dan menantikan video saya yang lain, silahkan Anda like dan subscribe supaya dapat notifikasi di video saya berikutnya.